siang Ibu. Selamat siang. Perkenalkan saya Yesika Safitri, mahasiswa keperawatan Universitas Jember. Ya. Saya sudah mendapatkan data masyarakat di Desa Sumberakung ini Ibu dari desa setempat. Saya ditugaskan untuk mengkaji kondisi dari masyarakat khususnya lansia di Desa Sumberakung ini. Ya, Ibu, sebelumnya boleh saya tahu namanya Ibu siapa? Bu Yayu. Ibu Yayu, ya. Ibu Yayu, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah Ibu. Mungkin ada keluhan yang dirasakan Ibu selama akhir-akhir ini atau yang lama dirasakan? Iya, kaki terasa nyeri. Oh, terasa nyeri ya Bu ya, Iya. di bagian kakinya. Di bagian mana Bu ya, kalau boleh saya tahu? Ini lutut. Oh ya. Untuk pengobatannya Ibu pernah periksa atau mungkin mengkonsumsi obat-obatan atau tidak Ibu? Iya, mengkonsumsi herbal temulawak. Oke, baik. Nanti kita periksa kembali ya Bu di bagian pengkajian nantinya. Iya. Ya Ibu, jadi nanti di sini saya akan mengkaji beberapa hal dan juga menanyakan beberapa hal juga terkait dengan kondisi kesehatannya Ibu. Iya. Dan waktunya nanti berlangsung sekitar 15 sampai 20 menitan ya Bu. Iya. Ya, mungkin apakah ada yang Ibu tanyakan terlebih dahulu? Tidak. Tidak ada ya Bu. Jadi Ibu bersedia nggih saya ajukan pertanyaan nantinya? Iya. Ya baik. Jadi apakah bisa kita mulai sekarang Ibu? Bisa. Bisa nggih? Kalau nanti ada pertanyaan boleh ditanyakan nggih Bu? Iya. Oke, baik, pertama ini ada saya mau mengkaji identitasnya jenengan dulu untuk memastikan dan mencocokkan dari data dari desa nih Bu. Iya. Untuk nama jenengan Bu, nama lengkapnya. Yayu Ernawati. Untuk nama panggilannya tadi Bu Yayu nggih? Yayu. Nggih, oke. Kemudian tempat tanggal lahirnya Bu. 13 Juni Nggih, tahunnya 82. di Banyuwangi ya Bu ya. Ya. Pekerjaannya saat ini sebagai apa Ibu? Tani. Petani. Masih ada suami Bu ya? Masih. Ya. Kemudian untuk alamatnya di sini itu saya konfirmasi ya Bu ya, di RT 6 RW 3 Iya. Desa Sumberakung, Kecamatan Pesanggaran. Kode posnya 68488. Betul Iya, ya Bu? betul. Oke. Untuk nomor HP-nya yang bisa dihubungi 082 336 411 474. 74. Ya baik. Untuk agamanya Islam ya Bu ya? Ya, Kemudian sukunya Ibu asli suku Jawa. Jawa Di Jawa. Pendidikan terakhir Ibu SMP. SMP ya Bu ya. Untuk nomor KTP-nya ini sudah saya cocokkan ya Bu ya dari data desanya. Ya, Kemudian untuk golongan darah Ibu, G. golongan darah B. Kemudian apakah Ibu ada BPJS atau jaminan kesehatan lainnya? Tidak. Tidak ada gitu ya. Untuk sumber dana hidupnya atau biaya hidupnya itu dari mandiri atau ada orang lain yang membiayai kehidupannya Ibu? Mandiri. Oke. Untuk penanggung jawab dari Ibu sendiri mungkin atau suami atau anak Ibu? Suami. Suami namanya siapa Bu? Suyut. Suami ya Bu ya. Alamatnya serumah ya Bu? Ya. Ya baik. Lalu selanjutnya ini riwayat kesehatan Bu ya. Jadi saya akan menanyakan beberapa hal terkait dengan riwayat kesehatan Ibu terdahulu maupun yang saat ini. Ya. Nah itu untuk riwayat keluarga kesehatan jenengan. Apakah dari keluarga jenengan itu ada yang menderita penyakit-penyakit kronis misalkan atau penyakit yang menurun Bu dari Tidak. orang tua jenengan? Tidak. Tidak ada ya Bu? Ya. Untuk pekerjaan jenengan yang selama ini pernah dilakukan Bu? Ya, petani. Petani ya Bu ya. Kemudian untuk alergi, jenengan punya alergi terhadap obat atau makanan atau hal yang lainnya Bu? Tidak. Tidak ada ya Bu ya selama ini. Oke baik. Kemudian untuk tempat tinggalnya Bu ya, saya ingin bertanya-tanya sedikit. Untuk lantai rumah ini saya sudah keramik ya Bu ya. Ya. Apakah di kamar mandi juga sudah di keramik atau masih ubin biasa? Tidak. Sudah keramik ya Bu ya. Untuk kondisi lantainya itu setiap harinya licin atau cenderung tidak licin Ibu? Ya, bersih itu.
bersih ya, tidak licin ya Bu ya. Untuk penerangannya cukup baik ya Bu ya di sini. Baik. Kemudian ventilasi udara saya lihat juga banyak jendela. Ya, Baik berarti Bu ya. Oke, kemudian sumber air di sini memakai PDAM atau sumur Ibu? Sumur tapi bersih. Sumur ya Bu ya, tidak ada keluhan apapun terhadap sumber air. Oke baik. Kemudian untuk kamar mandi tadi sudah menggunakan kloset gitu ya. Untuk klosetnya sendiri jenisnya duduk atau jongkok Ibu? Duduk. Jenis duduk nggih, berarti cukup aman gitu nggih. Ya. Kemudian untuk jarak kamar mandi dengan tempat tidur jenengan kira-kira berapa meter Bu? Cukup jauh atau dekat? Ya agak jauh. Kira-kira dari 1 sampai 5 meter Bu berapa? 3 meter Ya. begitu? Ya. 3 meter berarti cukup bisa dijangkau dengan cepat ya Bu ya. Ya. Kemudian apakah ada tangga Bu di rumah jenengan? Tidak. Tidak ada. Oke baik. Kemudian untuk imunisasi yang Ibu pernah lakukan seingatnya jenengan apa Bu? Dulu waktu kecil mungkin Ibu ingat campak ya. Untuk tahunnya Bu apakah masih ingat? Lupa. Tidak lupa. Tidak ingat ya Bu ya, maaf. Ya cukup itu saja yang diingat Bu. Iya. Oke baik, kemudian ini ada beberapa masalah kesehatan. Nanti jika Ibu ada masalah di seperti apa yang saya sebutkan, Ibu tinggal menyetop saya Bu ya. Saya merasakan hal ini Mbak gitu. Iya. Jadi di sini ada penyakit itu tekanan darah tinggi, kencing manis, kemudian ada stroke, paru-paru, penyakit jantung, penyakit lambung, asma, kemudian penyakit ginjal, pembesaran prostat, tidak gitu ya, ini laki-laki, nggih. Kemudian kanker, kemudian penyakit kuning atau penyakit hati, Tidak. penyakit sendi. Iya, yang sendi. Oh yang tadi itu ya Bu ya. Ya untuk penyakit sendinya ini kira-kira dirasakan berapa lama Bu? 1 tahun kira-kira. Berarti sudah cukup lama gitu ya. Apakah sudah pernah periksa? Belum. Belum pernah. Ya. Berarti apakah ada konsumsi obat-obatan Bu? Herbal tadi Iya, ya, Bu? minum herbal tadi. Oh iya baik. Itu dibelinya itu bukan atas resep dokter atau bagaimana? Bukan resep dokter. Bukan ya, berarti atas inisiatif sendiri begitu Ya. ya. Untuk nyerinya itu kalau dibesarkan skala 1 sampai dengan 10 Bu, itu kira-kira berapa? Kalau 1 sampai 3 itu ringan, kemudian 4 sampai 7 itu sedang, 8 sampai 10 itu berat. 5. Jadi sedang itu Ya. nih Bu ya. Oke baik. Ketika minum herbal tadi Bu, yang dirasakan Ibu apa? Apakah nyerinya menjadi berkurang begitu? Iya, berkurang. Berkurang, tapi apa muncul lagi gitu? Iya, setelah beberapa hari muncul. Oh iya baik. Jadi minum obat herbal tapi masih ada keluhan lagi nggih Bu ya. Iya. Oke baik, ini saya lanjutkan kembali nggih Bu untuk masalah penyakitnya. Kemudian apakah ada keropos tulang, gangguan Tidak. penglihatan, gangguan pendengaran, Tidak. gangguan gigi dan mulut, gangguan buang air kecil dan buang air besar, Tidak. kemudian kecemasan, Tidak. susah tidur, depresi, kemudian mudah tersinggung atau marah, perubahan perilaku, mudah lupa, mudah berdebar-debar jantungnya, kemudian merasa lemah, letih atau lunglai, Tidak. kesulitan makan. Tidak. Tidak ada gitu Bu, yang keluhannya tadi Nyeri hanya sendi. nyeri sendi tersebut gitu. Iya. Oke baik. Kemudian untuk jenis operasi yang pernah Ibu lakukan selama hidup ini apa gitu? Nah, Operasi melahirkan. sesar gitu gitu Iya. ya. Operasi sesarnya itu tahun berapa Bu? 2013. 2013. Hanya 1 kali itu berarti ya Bu? Iya. Ya baik. Berarti pernah dirawat inap gitu itu di rumah sakit setempat gitu Bu? Iya. Nggih. Di rumah sakit setempat itu berapa lama Bu seingat jenengan? 3 hari. 3 hari sudah boleh pulang waktu itu nggih Bu? Nggih. Kemudian apakah pernah melakukan perawatan di rumah, misalkan ada ketika jenengan sakit ada perawat atau tenaga kesehatan yang datang ke Tidak. rumah? Tidak. Tidak nih Bu. Oke baik. Kemudian saat ini mengkonsumsinya obat-obatan herbal tersebut ya Bu? Iya. Untuk durasi atau maksudnya
mengkonsumsinya itu berapa kali seminggu atau Seminggu 2 kali. seminggu 2 kali dengan takarannya itu biasanya berapa gelas atau bagaimana Bu? 1 gelas. 1 gelas, nggih, baik. Kemudian sehari-harinya jenengan itu apakah rutin berolahraga atau mungkin melakukan aktivitas lainnya yang sejenis olahraga begitu Bu? Melakukan aktivitas Kalau boleh tahu apa Bu? bersih-bersih rumah gitu. Oh begitu, Ya. berarti kalau untuk olahraga yang lainnya seperti misalkan pemanasan atau senam begitu tidak ya Bu ya? Oke baik, kemudian untuk konsumsinya itu jenengan sudah terpenuhi apa belum untuk makan sayurnya, buah-buahan ataupun juga daging atau ikan seperti itu? Sudah nggih Bu? ya. Untuk dalam seminggu ini kalau dikira-kira untuk makanan yang dari daging-dagingan atau ikan tersebut biasanya seminggu itu berapa kali Bu? 1 1 kali dalam seminggu. Ya. Kalau untuk sayur-sayurannya Bu, setiap hari atau bagaimana? Setiap hari ada sayur. Ada sayur nggih. Ya. Untuk setiap harinya untuk makanan pokoknya itu dari beras atau jagung atau yang lainnya Bu? Beras. Beras ya Bu ya setiap harinya. Ya baik. Kemudian untuk konsumsi air putihnya berapa gelas per hari Bu biasanya? 8 gelas ya kurang lebih Ya. ya Bu ya. Oke baik. Kemudian apakah ada konsumsi kopi atau teh yang jenengan minum atau cukup air putih saja Air biasanya Bu? putih. Air putih ya Bu ya yang mendominasi. Lalu untuk pemanis yang digunakan itu gula ya gula biasa itu Ya. ya Bu ya. Untuk takaran gula ataupun garamnya apakah jenengan takar atau tidak atau sesuai selera saja? Sedikit sesuai selera. Sesuai selera berarti Ya. Bu ya. Oke baik. Kemudian minum jamu tadi Bu ya. Ya. Nggih, minum jamu. Kemudian apakah melakukan menginang Bu atau menyiri? Tidak nggih. Lalu apa ada konsumsi minuman yang beralkohol dan merokok? Tidak nggih Bu nggih. Oke baik. Lalu untuk pola makan sendiri sudah dilakukan rutin 3 kali sehari? Iya. Rutin ya Bu. Untuk berarti tadi untuk makan makanannya bahan makanan ataupun bumbu makanan dilakukan penakaran atau bagaimana? Iya, penakaran. Penakaran ya Bu ya. Tapi untuk jumlah pastinya itu gram-gramannya Berapa tidak sih? Enggak. enggak dihitung berarti Bu ya. Oke baik. Ini untuk aktivitas sosial itu kayak misalkan pengajian atau PKK itu Ibu melakukan hal itu atau tidak? Ya, pengajian. Pengajian ya Bu ya biasanya dalam waktu kapan itu Bu? Jumat 1 minggu sekali. 1 minggu sekali ya, rutin ya Bu ya? Ya. Ya baik. Kemudian ini untuk status gizi ya Bu ya, berat badan jenengan terakhir timbang berapa Bu? 60. 60. Tinggi badannya Ibu? 162. 162 nggih. Oke baik. Ini saya mohon izin untuk mengukur tekanan darah jenengan nggih Bu ya. Ya. Oke baik, sebelumnya mohon maaf diukur dulu untuk termometernya atau suhunya Bu ya. Ya. Bisa ditekan diberikan. Untuk terakhir periksa tekanan darahnya kapan Bu? Sudah lama. Cuma saja. Terakhir kali normal atau bagaimana? Kurang. Cenderung kurang begitu ya Bu. Baik, misi. Baik, tapi cukup normal Ibu untuk saat ini. Nanti untuk termometernya. Oke, baik normal ya Bu ya. Ya. Oke. Kemudian untuk nyeri Ibu di bagian tubuh Ibu apakah cuma di lutut tadi atau mungkin ada lainnya? Di lutut. Di lutut tadi nih Bu Ya. ya. Oke baik. Lalu ini masuk ke pemeriksaan selanjutnya nggak Bu? Ini dari mata jenengan, apakah ada gangguan Bu di penglihatannya? Tidak. Tidak ada ya Bu ya, kanan kiri masih jelas ya Bu? Ya.
Ya baik. Kemudian di telinganya ibu apakah ada gangguan atau mungkin ada suara-suara? Tidak. Tidak ada ya bu ya. Untuk di hidungnya Tidak. tidak ada. Kemudian di tenggorokannya apakah merasa seri atau bagaimana? Tidak. Tidak ya bu ya. Untuk di rongga mulut ibu, giginya bagaimana? Apakah ada keluhan? Tidak. Apakah ada lubang seperti itu bu? Iya, ada lubang. Tapi nyeri atau tidak ibu rasanya? Tidak. Tidak ya bu ya. Sudah berapa lama ibu? Sudah lama. Sudah lama ya. Ya, Kemudian di lidahnya tidak ada masalah. gusi atau memakai gigi palsu juga ibu? Tidak. Tidak ya bu ya. Ya baik. Lalu di bagian leher apakah ada benjolan seperti itu atau ada luka? Tidak. Tidak ada ya bu ya, tidak ada keluhan. Kemudian di bagian dada ibu mungkin apakah ada luka-luka di bagian dadanya? Tidak. Tidak ada ibu. Apakah pernah merasakan nyeri bu selama ini? Mungkin di bagian dada kiri seperti menusuk seperti itu. Tidak. Tidak pernah ya bu ya. Untuk pernapasan yang jenengan, apakah pernah merasakan sesak gitu bu ketika Tidak beraktivitas? Tidak ya bu ya. Oke baik. Kemudian untuk di bagian punggung, apakah ada nyeri bu? Tidak. Tidak ada bu ya. Bagian perutnya apakah ada benjolan atau mungkin merasa kurang nyaman seringkali? Tidak. Tidak ada ibu. Kemudian untuk di wilayah, mohon maaf ibu, di alat reproduksi atau di alat kemaluan ibu apakah ada gangguan? Tidak. Tidak gitu ya. Kemudian di anggota geraknya bu seperti tangan dan juga kaki tadi. Di kaki tadi kan nyeri gitu ya karena di persendiannya tuh kurang nyaman gitu. Ya. Kemudian untuk di tangannya bu apakah ada keluhan juga? Tidak. Enggak bu. Kemudian untuk di kaki tadi nyerinya itu biasanya terjadinya itu saat kapan bu? Atau saat bekerja, saat malam Saat hari? istirahat Saat- malam hari. Oh begitu ya bu ya. Ya. Saat malam hari begitu ya berarti. Oke baik. Lalu ini saya lanjutkan untuk pemeriksaan lainnya gitu ya. Ini ada beberapa pertanyaan bu. Nanti yang pertama ini bu ya ada pengkajian status fungsional. Jadi nanti ada pilihannya itu mandiri atau tergantung. Ya. Jadi nanti saya bacakan untuk keterangannya bu ya. Ya. Nanti jenengan tinggal memilih mandiri. Jenengan itu termasuk yang mandiri atau tergantung begitu. Ya. Bisa dipahami sampai sini bu ya? Bisa. Oke baik. Untuk yang pertama itu mandi. Hal mandi, aktivitas mandi. Mandiri jika hanya membutuhkan bantuan pada satu bagian tubuh saat mandi, misalkan punggung, atau mandi sendiri sepenuhnya. Jadi mandi sendiri. Mandiri. Mandiri gitu ya. Ya. Kemudian aktivitas berpakaian bu. Dikatakan mandiri apabila mengambil baju dari lemari sendiri, memakai pakaian, melepas pakaian, serta mengancingkan secara mandiri. Mandiri. Bisa bu ya berarti. Kemudian aktivitas ke kamar mandi atau ke kamar kecil. Masuk dan keluar kamar kecil dan membersihkan area kemaluan itu sendiri. Ya. Mandiri berarti bu ya. Ya. Lalu aktivitas berpindah. Berpindah dari tempat tidur, kemudian duduk, bangkit dari kursi itu secara sendiri. Sendiri. Kemudian untuk BAK atau BAB juga dilakukan secara mandiri. Ya. Ya, baik. Kemudian makan, dapat mengambil makanan dari piring dan menyuapi diri sendiri. Ya. Oke, berarti semuanya mandiri bu Ya. ya. Oke, baik. Selanjutnya bu, ini ada beberapa pertanyaan juga. Ini terkait dengan adaptasi, kemudian hubungan, pertumbuhan, sikap, dan juga pemecahan masalah dengan keluarganya jenengan atau sahabat-sahabatnya jenengan. Pilihannya ini ada selalu, kadang-kadang, dan tidak pernah. Ini nanti saya bacakan, terus menurut jenengan itu jenengan termasuk yang selalu, kadang-kadang, atau tidak pernah begitu ya bu. Ya. Yang pertama itu adaptasi. Merasa puas bahwa teman-teman itu dapat membantu ketika ada kesusahan. Selalu puas berarti bu ya. Kemudian untuk hubungan, ketika ada masalah keluarga, mohon maaf, jenengan merasa puas ketika keluarga itu dapat berbicara atau mengungkapkan perasaan dengan jenengan.
Selalu berarti nih Bu. Ya. Kemudian untuk selanjutnya, jenengan merasa puas bahwa keluarga itu menerima serta mendukung segala aktivitas yang Ibu lakukan? Selalu. Kemudian selanjutnya Bu ya, jenengan merasa puas ketika dapat mengekspresikan atau meluapkan emosi, baik itu sedih, senang ataupun marah, begitu jenengan merasa puas Bu? Ya. Oke, baik. Kemudian jenengan merasa puas di mana teman-teman jenengan atau keluarga itu dapat menyediakan waktu untuk jenengan? Ya, selalu. Selalu Bu ya. Oke, baik. Tipe selanjutnya Bu ya, kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan Bu ya, kalau tidak paham juga. Nah, ini kemudian ada untuk mengkaji spiritual atau keyakinan Ibu terkait dengan keagamaan dan juga makna hidup nih Bu ya. Ini ada beberapa pilihan jawaban ya Bu ya. Ada tidak pernah, kemudian jarang, kadang-kadang, hampir setiap hari, dan seringkali. Seringkali ini berarti benar-benar sering terjadi begitu nih Bu. Ya. Nah, sudah paham Bu untuk sampai sini? Paham. Ya. Jadi nanti Ibu tinggal memilih jawabannya Bu ya. Nanti Ya. saya centangkan, ini saya bacakan. Ini jadi jenengan merasakan kehadiran Tuhan. Ya. Pilihannya Ibu setiap hari? Seringkali. Kemudian saya mengalami koneksi semua kehidupan. Artinya jenengan itu memahami makna dari kehidupan yang selama ini jenengan rasakan. Sering ya Bu ya. Kemudian yang ketiga, selama beribadah atau di saat lain berkaitan, selalu jenengan kaitkan dengan Tuhan. Seringkali. Ya. Kemudian jenengan merasakan sukacita yang mengangkat keluar dari keprihatinan sehari-hari. Jadi ketika ada masalah, jenengan itu berpikirnya tuh positif begitu Bu. Iya. Ya, kemudian jenengan menemukan kekuatan gitu Bu. Maksudnya kayak dari keyakinan jenengan itu merasa memiliki kekuatan, memiliki Tuhan seperti itu. Iya. Seringkali Bu ya. Ya. Oke, baik. Kemudian dalam keyakinannya jenengan itu merasakan ada penghiburan atau maksudnya itu kayak ada sesuatu yang menenangkan gitu. Iya. Seringkali Bu ya. Seringkali. Oke, baik. Kemudian terkait dengan keyakinan jenengan itu merasakan kedamaian batin gitu. Iya. Ya Bu ya. Lalu selanjutnya setiap hari jenengan selalu berdoa meminta pertolongan kepada Tuhan. Iya. Setiap hari Bu ya. Seringkali. Kemudian jenengan jatuh cinta terhadap Tuhan melalui orang lain. Maksudnya itu jenengan dapat meyakini Tuhan jenengan ada itu dikarenakan juga ada didikan dari orang lain seperti itu. Iya. Ya Bu ya. Kemudian jenengan merasakan bahwa Tuhan itu mengasihani secara langsung. Iya. Seperti itu. Oke. Lalu dari keyakinannya jenengan merasa bahwa ada sesuatu yang menyentuh atau sesuatu yang menakjubkan dari apa yang Tuhan ciptakan. Iya. Seperti itu, nggih. Kemudian jenengan merasa bersyukur dan juga terberkahi selama hidup. Iya. Oke, baik. Selanjutnya jenengan lebih mementingkan kepentingan orang lain dibanding kepentingan diri sendiri. Iya. Setiap hari Ibu, seringkali ya Bu ya. Iya. Lalu jenengan selalu berusaha untuk legowo menerima orang lain apabila meskipun orang lain itu berbuat salah seperti itu. Iya. Ya. Oke, baik. Kemudian ini kemudian ya Bu ya, untuk yang poin 15 ini ada pilihannya itu tidak sama sekali, agak dekat, tidak dekat, kemudian agak dekat dan sangat dekat. Begitu nih Bu ya. Iya. Nah, ini pilihannya seberapa dekat Anda merasa kepada Tuhan. Maksudnya tuh seberapa dekatkah jenengan itu merasa dekat dengan Tuhan Bu? Sangat dekat. Sangat gitu. Oke, baik. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Bu. Iya. Ini untuk mengetahui
tingkat depresi, mungkin ada hal yang terpikirkan yang mengganggu mental jenengan, itu nanti bisa diukur melalui sini ya Bu ya. Kita lakukan terlebih dahulu pertanyaannya. Ini nanti hanya ada jawaban ya atau tidak begitu. Jenengan kalau misalkan setuju bilang iya, kalau tidak bilang tidak begitu Ibu. Ini sesuai dengan yang jenengan alami. Oke, baik. Kemudian yang pertama itu, apakah jenengan puas dengan kehidupan jenengan selama ini? Ya. Kemudian apakah jenengan mengurangi banyak aktivitas? Tidak. Tidak. Kemudian apakah jenengan merasa kehidupan hampa? Tidak. Tidak, Ibu. Kemudian apakah senantiasa itu maksudnya kayak setiap hari merasa bosan? Tidak. Tidak. Kemudian apakah ada harapan Bu di masa depan atau tidak? Ada. Ada ya. Lalu apakah ada pikiran yang mengganggu sehingga tidak bisa diungkapkan begitu? Tidak. Tidak ada. Lalu apakah Anda itu selalu bersemangat setiap waktu, maksudnya kayak melakukan aktivitas itu selalu sepenuh hati? Ya. Kemudian apakah ada ketakutan Bu terhadap suatu hal yang menimpa kehidupan jenengan? Iya. Ada ketakutan berarti Bu ya? Kemudian apakah merasa bahagia? Maksudnya itu selama kehidupan Ibu itu dominan bahagia atau terpuruk gitu? Bahagia. Bahagia ya Bu ya. Kemudian apakah jenengan merasa tidak berdaya, tidak punya kekuatan gitu? Tidak. Tidak. Apakah jenengan juga merasa gelisah? Tidak. Atau mungkin jenengan memilih berdiam diri di rumah atau beraktivitas sosial di luar rumah Ibu? Tidak. Memilih aktivitas. Aktivitas Ibu. Apakah seringkali itu mengkhawatirkan masa depan Ibu? Iya. Ya. Kemudian apakah lebih banyak masalah dibandingkan dengan kebanyakan orang? Tidak. Saya Bu ya. Kemudian Bu, apakah jenengan berpikir bahwa luar biasa Anda diberikan kehidupan sampai sekarang? Maksudnya itu kayak jenengan bersyukur dengan kehidupannya sekarang? Ya, bersyukur. Ya, kemudian apakah ada kemurungan atau kesedihan yang dirasakan Ibu? Tidak. Tidak ada. Kemudian apakah ada rasa tidak berharga seperti yang dirasakan saat ini Bu? Tidak. Tidak ada ya. Kemudian apakah ada kekhawatiran terhadap masa lalu yang mungkin mengganggu terpikirkan sampai saat ini? Tidak. Tidak ada. Lalu apakah ada perasaan Bu bahwa kehidupan ini sangat menyenangkan dan menarik? Ya. Ya, iya Bu ya berarti. Oke Bu, ini tinggal sedikit lagi ya Bu ya. Ya. Oke, baik, selanjutnya ini Bu, apakah ada kesulitan untuk memulai hal-hal yang baru? Tidak. Tidak ada Bu ya. Ya. Apakah selalu ada energi atau semangat yang baru setiap memulai aktivitas Bu ya? Ya, semangat. Semangat. Kemudian apakah merasakan keadaan jenengan ini tidak ada harapan? Tidak. Tidak ya Bu ya. Kemudian apakah jenengan berpikir orang lain itu memiliki hal yang lebih baik, kehidupan yang lebih baik dibandingkan dengan jenengan? Tidak. Oke, baik. Lalu Ibu, apakah seringkali Ibu merasakan kesal atau marah terhadap hal-hal yang kecil yang sepele seperti itu? Tidak. Tidak Bu ya. Oke, baik. Kemudian apakah jenengan sering merasa menangis? Tidak. Oke, kemudian apakah ada kesulitan untuk berkonsentrasi Bu? Tidak. Tidak ada Bu ya. Lalu apakah jenengan itu setiap harinya bangun di pagi hari? Ya. Iya. Biasanya jam berapa Ibu? Jam 5. Jam 5 berarti cukup pagi ya Bu ya. Kemudian apakah jenengan memilih untuk menghindari perkumpulan sosial? Tadi tidak Bu ya. Ya. Oke, baik. Kemudian apakah jenengan termasuk orang yang mudah mengambil keputusan menentukan sesuatu itu secara mandiri? Tidak. Tidak, berarti biasanya meminta pendapat siapa Ibu? Ya. Suami. Suami ya Bu ya. Kemudian apakah pikiran jenengan itu jernih, maksudnya tidak ada pikiran yang mengganggu Tidak. gitu? Oke, baik. Oke, baik, selanjutnya Bu ya, ini untuk menilai resiko jatuh pada jenengan. Ya, Ya. mungkin kalau misalkan ada hal-hal yang membuat resiko jatuh itu kan berbahaya. Ya. Hanya kita kaji terlebih dahulu seperti itu gitu ya. Nah, ini ada pilihan jawabannya itu iya atau tidak saja itu gitu ya. Ya. Oke, baik. Jadi yang pertama itu
Apakah jenengan pernah jatuh Bu selama dalam 3 bulan terakhir ini? Tidak ya? Oke baik. Kemudian apakah ada penyakit yang lebih dari satu misalkan Ibu? Tidak. Tidak Bu ya. Apakah ada alat bantu untuk berjalan Bu? Tidak. Tidak ya, masih baik cara berjalannya Bu ya. Oke baik, tidak terpasang infus. Kemudian gaya berjalannya atau cara berpindahnya itu normal atau lambat Bu? Normal ya. Kemudian jenengan tidak ada keterbatasan ya Bu ya dalam bergerak? Tidak. Oke baik. Oke baik Ibu, selanjutnya ini untuk mengetahui dari tingkat pengetahuan atau fungsi kecerdasannya jenengan gitu ya. Kemudian jenengan nanti tinggal menjawabnya saja sesuai dengan yang jenengan ketahui begitu ya. Oke, untuk pertanyaan pertama, tanggal berapa hari ini Ibu? Tanggal 26. 26. 26 apa Ibu? Mei Tahun 2021. 2021. Kemudian hari apa sekarang Ibu? Rabu. Hari Rabu. Kemudian tempat ini dinamakan apa alamatnya Ibu? Silir Baru. Silir Baru ya. Kemudian ini kita sedang berada di apa namanya? Di rumah. Di rumah. Oke baik, untuk umurnya jenengan Bu? 39. 39 ya. Kemudian jenengan lahirnya tadi tanggal berapa? 13 Juni. 13 Juni tahun 82. Kemudian untuk Presiden Indonesia saat ini siapa Ibu? Pak Jokowi. Pak Jokowi ya. Lalu Presiden sebelum Pak Jokowi Bu? Yang jenengan ketahui, setahunya Ibu saja. Pak SBY. Pak SBY, oke baik. Kemudian nama kecil Ibu jenengan, nama panggilannya? Puji. Puji ya. Kemudian ini ada hitung-hitungan ya Bu ya. Untuk 20 dikurang 3 berapa Ibu? 27. 17. Iya 17. Kemudian 17 dikurang 3 14. 14. Oke baik, 14 dikurang 3 Ibu? 11. 11 ya baik. Oke baik Bu ya. Oke Bu. Ini sudah selesai ya Bu ya pengkajiannya. Baik, ini saya sampaikan. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih. Ya, sama-sama. Oke baik. Oke baik Ibu, ini pertanyaannya sudah selesai semua Ibu ya pengkajiannya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan sangat luar biasa sekali Ibu menjawabnya tadi ya. Kemudian juga ini untuk hasilnya Bu. Dari pengkajian yang tadi dilakukan, ini untuk masalah utamanya itu Ibu nyeri kronis ya Bu ya, karena sudah merasakan nyeri di bagian persendian lutut Ibu itu dalam waktu kurun 1 tahun begitu Ibu. Jadi nyeri kronis. Kemudian untuk intervensinya nanti kita lakukan senam peregangan sendi begitu ya Bu ya. Nanti saya akan kemari dan akan melakukan bersama Ibu peregangan sendi seperti itu. Kemudian juga apakah sampai sini ada yang ingin jenengan sampaikan atau tanyakan? Tidak ada Bu ya. Oke baik. Jadi seperti itu nih Bu ya untuk pengkajiannya dan juga kesimpulan dari pengkajian ini. Status kesehatan jenengan tadi ada masalah utamanya itu nyeri kronis begitu pada persendian jenengan. Nah, kemudian saya mungkin sampai di sini dulu ya Bu untuk pengkajiannya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya permisi dulu ya Bu ya. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Intervensi keperawatan dilakukan pada Rabu 26 Mei 2021 pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Dengan diagnosa keperawatan nyeri kronis, luaran dan kriteria hasil, setelah dilakukan intervensi selama 1 kali 24 jam, diharapkan tingkat nyeri menurun dengan kriteria hasil, keluhan nyeri cukup menurun, meringis cukup menurun, dan ketegangan otot cukup menurun. Rencana keperawatan berupa promosi latihan fisik, identifikasi pengalaman olahraga sebelumnya, motivasi untuk memulai dan melanjutkan olahraga, lakukan aktivitas olahraga bersama klien, serta jelaskan manfaat kesehatan dan efek fisiologis olahraga.
Selamat sore Ibu. Sore. Ya baik, saya kemarin yang kesini ya Bu ya. Saya Ya. Jessica Safitri, mahasiswa keperawatan Universitas Jember. Ya. Baik Bu, gimana kabarnya hari ini? Baik. Ya baik ya Bu ya. Untuk saat ini masih terasa nyeri Bu Iya. lututnya? Ya. Ya, untuk akhir-akhir ini tadi apakah minum obat-obatan atau tidak Ibu? Tidak. Tidak Bu ya hari ini ya. Iya baik. Kemudian Ibu, saya di sini bermaksud untuk melakukan terapi aktivitas fisik. Salah satunya itu senam ya Bu ya, senam peregangan sendi. Ini tujuannya untuk membuat otot-otot di kakinya jenengan itu menjadi lebih rileks sehingga nanti harapannya nyerinya itu bisa dikurangi seperti itu Bu ya. Oke baik, untuk estimasi waktunya nanti sekitar 3-5 menit saja Ibu. Apakah jenengan bersedia? Ya, bersedia. Ya mungkin sampai sini ada yang ingin ditanyakan Ibu? Tidak. Tidak ada nggih. Baik, apakah bisa kita mulai saat ini Ibu? Bisa. Bisa Bu nggih. Oke baik, untuk pertama jenengan bisa duduk seperti ini Bu nggih. Nanti mohon diikuti Ibu nggih. Untuk hitungannya nanti 1-10 untuk setiap gerakan. Ya. Oke baik Ibu, untuk posisi awalnya seperti ini nih Bu nggih. Ya. Jenengan ikuti gerakan saya. Baik, yang pertama gerakannya itu mengangkat ujung kaki seperti ini Bu. Ya. 1, kemudian diturunkan, kemudian diangkat kembali, 2, turunkan, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke baik, cukup baik ya Bu ya. Kemudian selanjutnya mengangkat tumitnya Bu bagian belakang sini ya. Kemudian diangkat seperti tadi Bu ya. Hitungan 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke baik. Oke baik, gerakan selanjutnya Bu ya. Saya izin begini dulu. Gerakan selanjutnya itu mengangkat kaki bagian kiri Bu ya, seperti ini. Kemudian diturunkan kembali. Bisa kita mulai Bu ya? Ya. Oke baik, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kaki sebelah kanan Bu ya, sama seperti tadi. Kita mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke baik, selanjutnya Bu untuk kaki kiri kembali itu dibuka seperti ini ya Bu ya. Ya. Oke baik, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sama seperti kaki ini ya Bu ya, kaki kanan sekarang. Baik, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke baik, selanjutnya Ibu ini gerakan terakhir seperti ini ya Bu ya, 1, 2. Seperti itu nggak Bu ya? Ya. Baik, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke baik, sudah selesai Bu ya. Terima Ya. kasih sudah bekerja sama dengan baik. Bagaimana Ibu rasanya? Apakah menjadi lebih rileks? Ya, lebih Ya, Ibu tadi sudah paham ya Bu ya, gerakannya sangat mudah sekali, bisa Ya. jenengan lakukan setiap harinya untuk melatih otot dari kaki jenengan Bu ya. Ya. Kemudian juga bisa mengajak keluarga-keluarga yang lain juga seperti itu biar lebih semangat seperti itu gitu ya. Ya. Kemudian sampai sini apakah ada yang ditanyakan Ibu? Tidak. Tidak ada Ibu ya. Oke baik, perasaannya sudah lebih rileks ya Bu ya. Ya. Oke baik Ibu, kemudian mungkin sampai di sini dulu. Nanti kapan-kapan saya kemari lagi ya Bu ya untuk mengecek dari kondisi desa ini, terus saya juga jenengan Ya. untuk mengetahui kembali status kesehatan jenengan. Ya. Oke baik. Oke mungkin sampai di sini dulu ya Bu ya. Terima kasih atas waktunya. Semoga selalu Ya. dalam keadaan yang baik. Amin. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.